Setinggi-tinggi gunung Kinabalu, tinggi lagi cintaku padamu. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam lagi kasihku untukmu. Cek. Apa punya pick-up line? Hai semuanya, apa kabar? Nudi kabar da kayu insanan. Bosku, sudah tawar kah? Hanya orang yang ada PhD saja paham apa maksud saya sudah tahu. Baik rekan-rekan yang saya sangat sayangi, malam ini merupakan malam yang sangat indah. Malam yang menjadi misteri bagi saya, malam yang sangat panjang untuk saya berkongsi dengan Anda semua. Karena malam ini sekali lagi saya akan bercerita satu kisah misteri, satu kisah legenda, mitos yang terjadi di negeri saya sendiri, yaitu legenda Gunung Kinabalu yang ramai orang tidak ketahui. Oleh karena banyak orang sudah melupakan legenda ini, maka saya keluarkan, saya kongsikan kepada Anda semua supaya legenda ini kekal diingati dan mungkin saja ada di antara Anda akan percaya dengan legenda ini. Nah, sebelum itu buat rekan-rekan yang sudah berpikiran modern, mungkin legenda ini, apa yang saya ceritakan ini cumalah omong kosong atau satu cerita yang bullshit. Tapi buat nenek moyang kami yang percaya dengan mitos ini, percaya dengan legenda ini, yang telah menceritakan secara turun-temurun melalui lisan atau percakapan atau penceritaan, mungkin mereka masih percaya dengan legenda ini. Dan juga buat rekan-rekan yang mencintai kisah-kisah legenda, saya percaya ada segelintir di antara Anda percaya dengan legenda Gunung Kinabalu yang misteri ini. Kisah legenda tentang Gunung Kinabalu ini banyak bersih, banyak pemahaman yang tidak sama karena diceritakan oleh orang yang berlainan. Jadi kalau versi yang saya ceritakan ini tentang legenda Gunung Kinabalu tidak sama dengan pemahaman Anda, tidak sama dengan apa yang Anda telah dengar sebelum ini, saya katakan ini adalah versi lain, bukan versi yang telah Anda dengar. Jadi pinjamkan telinga Anda, pinjamkan pikiran Anda, pinjamkan hati Anda. Jangan ingat boyfriend Anda, jangan ingat girlfriend Anda, karena masa PKP tidak boleh berjumpa-jumpa, tidak boleh dating. Tapi fokus kepada apa yang akan saya ceritakan ini. Legenda Gunung Kinabalu. Satu ketika dahulu, sebelum kedatangan Islam dan Kristen di negeri Sabah, nenek moyang kami ini menganut kepercayaan pagan atau tidak beragama. Nenek moyang kami ini yang berbangsa Kedajan Dusun percaya Kinorohingan atau Tuhan telah mencipta dunia dan juga Gunung Kinabalu. Nenek moyang kami juga percaya dengan mitos atau legenda tentang Gunung Kinabalu yang merupakan tempat bersemadinya roh-roh yang sudah meninggal, atau moyang-moyang kami yang sudah meninggal, roh mereka akan berada, bersemadi, berehat selama-lamanya di Gunung Kinabalu. Namun, bagi yang sudah beragama, mereka tidak akan percaya dengan mitos ini, tidak percaya dengan legenda ini, karena bagi yang beragama, surga dan neraka itu tempat bagi orang yang sudah meninggal. Kita sedia tahu, Gunung Kinabalu merupakan gunung yang tertinggi di Asia Tenggara, ataupun yang gunung yang paling tinggi di Malaysia. Bagi rakyat Sabah, kami menganggap Gunung Kinabalu ini adalah lambang kesatuan, lambang perpaduan, lambang perjuangan. Ini kalilah Sabah tetap Sabah, Sabah pos Sabahan. Apa yang saya cakap? Atau secara ringkasnya, Gunung Kinabalu adalah lambang kemegahan, kesatuan, perjuangan bagi rakyat Sabah. Sejak dahulu lagi, nenek moyang kami ini percaya bahwa legenda, mitos di Gunung Kinabalu itu benar-benar ada. Nenek moyang kami juga yang menetap di Ranau, di sekitar Kundasang, mereka dianggap sebagai penjaga Gunung Kinabalu. Mereka dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab melindungi gunung ataupun tempat suci tersebut. Dan untuk pengetahuan kita, sebenarnya sejak dahulu lagi, nenek moyang kami yang di sana, mereka menantang
melarang siapapun manusia yang mau datang atau mendaki di Gunung Kinabalu itu, mereka tidak akan benarkan. Kenapa? Mereka menganggap Gunung Kinabalu itu adalah tempat suci dan tidak boleh diganggu oleh orang lain atau manusia, karena ia akan mengganggu roh nenek moyang di sana dan akan terjadinya sesuatu musibah atau ancaman nyawa. Namun pada tahun 1851, ada seorang yang berbangsa British ini telah berjaya memujuk nenek moyang kami. Dia katakan bahwa mari kita mendaki di Gunung Kinabalu, dan ketika kita sampai di sana, kita akan mempersembahkan korban supaya nenek moyang atau roh-roh yang tinggal di sana, jiwa-jiwa yang tinggal di sana itu akan merasa tenang karena diberi korban atau makanan. dan nenek moyang kami pun percaya dengan pujukan orang British ini. Maka semakin hari atau setiap hari semakin longgarlah peraturan mendaki Gunung Kinabalu tersebut. Tapi mitos dan legenda tidak pernah dilupakan oleh nenek moyang kami. Ini adalah antara mitos atau legenda yang pernah diceritakan tentang Gunung Kinabalu. Pada awalnya, Gunung Kinabalu itu dipanggil Aki Nabalu. Aki bermaksud nenek moyang, Nabalu bermaksud gunung tersebut. Dan kalau dicantumkan, Aki Nabalu bermaksud tempat bersemadihnya roh-roh atau jiwa-jiwa nenek moyang kami. Ada satu cerita lisan yang diceritakan oleh nenek moyang kami tentang mitos adanya istana gaib di Gunung Kinabalu, di mana mereka katakan Gunung Kinabalu ada penguasa atau pemerintah dan mempunyai istana yang gaib yang tidak boleh dilihat oleh manusia biasa. Dan istana gaib itu mungkin saja istana kayangan, ya, tapi I don't know ini benar atau tidak. Apa pendapat kalian? Di Gunung Kinabalu juga ada cerita tentang seekor naga yang menjaga mutiara atau harta karun, di mana naga ini telah dikalahkan, ditumpaskan oleh seorang jejaka yang sombong berasal dari China. Dia dikenal sebagai putra China, di mana putra ini berjaya menewaskan naga tersebut dan akhirnya merampas mutiara itu dan dia membawa ke China. Itulah di China itu kalau naga dia ada mutiara, dia rampas mutiara dari Sabah. dan diceritakan juga naga yang tewas itu telah berubah menjadi batu di Gunung Kinabalu. Salah satu batu yang diinjak oleh pendaki-pendaki mungkin saja naga tersebut. Nah, ada lagi satu mitos di Gunung Kinabalu. Di atas Gunung Kinabalu dikatakan ada penguasa, ada penjaga. Dan mereka dikenal sebagai 7 roh yang menjaga kawasan Gunung Kinabalu itu. Itulah kenapa tidak boleh sembarangan melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya di Gunung Kinabalu. 7 roh itu dikenali sebagai Raja Gugur, Gun Sangot, Singkarat, Rangkai, Liso, Rongko, dan yang terakhir si Tanggung. Mereka ini dikenali sebagai 7 roh yang menjaga Gunung Kinabalu. Dan ketua mereka adalah Raja Gugur. Selain dari 7 roh itu yang menjaga di Gunung Kinabalu, ada juga mitos yang mengatakan di atas Gunung Kinabalu ada pohon sakti yang menghasilkan buah. Kalau manusia biasa makan buah itu, kamu akan sentiasa awet muda selama-lamanya. Macam saya awet muda. Sombong amat. Jadi, ngayon ada kayo ano it buah sakti ri, awet muda kan segigi som. Kalau datang atau mendaki di Gunung Kinabalu, tidak boleh sembarangan kita melakukan sesuatu. Ada peraturannya, ada pantang larangnya. Ini adalah pantang larang yang kita patut lakukan ketika kita berada di Gunung Kinabalu. Ketika kita mendaki Gunung Kinabalu, perlu berpakaian sopan. Jangan telan. Macam ini. Macam orang putih dulu tuh. Macam 2015, mereka lakukan itu dan terjadinya gempa bumi.
Tidak boleh membuat bising bla 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 bla. No. Dan jangan memanggil nama orang sembarangan. Nama kawan kamu, panggil bising-bising. Nanti lain yang menyahut. Dan banyak lagi lah pantang larang ketika mendaki Gunung Kinabalu. Jadi secara ringkasnya, Gunung Kinabalu punya kisah-kisah mitos atau legenda yang belum dibuktikan kesahihannya. Jadi terpulang kepada kita untuk percaya atau tidak, dan terpulang kepada kita juga untuk menilai, mengkaji sendiri adakah legenda itu benar-benar wujud. Saya tinggalkan Anda semua dengan persoalan mitos Gunung Kinabalu ini. Bye-bye.